Jadi saya melihat kayaknya ke depan itu inisiatif kami di beberapa bulan ke depan, salah satunya ya kita coba mau mengaktifkan yang di Sabak itu. Mudah-mudahan nanti bisa jalan. Saya tertarik ke ini Tribuners, soal Sabak ini sangat menarik Tribuners. Tampaknya bakal ada apa ya, perubahan besar nanti di Muara Sabak, Pelabuhan Muara Sabak ya. Kalau bisa dijelaskan Pak Cepi soal kondisi dulu, kemudian nanti standar yang harus diperbaiki apa Pak di situ, dan mungkin langkah-langkah dari Pelindo nanti. Betul. Seperti apa Pak? Ya, untuk tahap awal mungkin yang paling sederhana untuk proyek perintis itu ya salah satunya ya untuk di pelabuhannya sendiri itu kita bisa namanya menyiapkan minimal requirement-nya dulu lah. Jadi kebutuhan minimal untuk satu pelabuhan bisa melakukan kegiatan kontainer misalkan di sana itu ya berarti harus ada disediakan alat-alat bongkar muat, mungkin masalah apa namanya pergudangannya gitu kan, juga kemudian ada terkait masalah nanti ada terkait kebutuhan untuk TKBM-nya, jadi ada tenaga kerja bongkar muatnya gitu kan. Nah ini memang kita lagi petakan dari sisi kami seperti itu. Namun tadi yang saya sampaikan bahwa kita ini nggak bisa apa namanya kerja sendiri, kita harus bisa menggandeng pemerintah khususnya. Jadi kami dengan pemerintah Tanjung Jabung Timur khususnya Pak Bupatinya, beliau sangat support sekali gitu ya untuk rencana pengembangan Muara Sabak ini. Jadi kami sangat terbantu. Nah nanti dari pihak pemerintah itu yang mungkin mereka lebih aktif ya, karena mereka kan mempunyai peran dan tanggung jawab bisa untuk memajukan perekonomian gitu di sana. Jadi saya lihat mereka sekarang lagi gencar-gencarnya justru dari pemerintah yang akan bergerak gitu ya, misalnya mencari shipping line-nya yang akan menjemput kargonya, kemudian mereka mencari mungkin masalah pendanaannya, bahkan sampai ke infrastruktur. Infrastruktur pun kalau tidak salah mereka juga sudah merencanakan, kalau tidak salah di April 2022 ini sudah ada jalan yang layak untuk dilalui truk kontainer kendaraan berat gitu. Jadi ibaratnya ini sudah apa ya, sudah cukup gregetnya dari pemerintah ini sudah mulai kelihatan gitu kan. Memang apa namanya, hanya pada saat nanti kita mudah mulai pelan-pelan itu nanti kita harus bisa memberikan apa namanya semacam insentif lah untuk pelaku usaha supaya bisa melakukan kegiatan ke sana. Mungkin dari sisi pemerintahnya juga bisa menggandeng beberapa industri supaya dipindahkan ke arah sana. Nah ini kita perlu duduk bareng gitu untuk bisa supaya industri itu bisa inline dari hulu ke hilir, satu garis gitu ya, sinergi gitu, satu arah gitu. Jadi tidak orang harus bolak-balik gitu ya, misalkan di sini kemudian di sana lagi muatnya, jadi ada cost logistik yang cukup mahal di situ. Nah di sini saya lihat memang perlu untuk menjadi lebih besar yang diharapkan seperti teman-teman dari Tribuners juga mungkin dari masyarakat ya. Kita harus teamwork kita harus bagus gitu, jadi nggak bisa kami kerja sendiri gitu mas. Berarti ke depan Pelabuhan Muara Sabak diproyeksi menjadi sebuah perusahaan yang menjadi pintu ekspor impor ya, bisa dibilang seperti itu ya. Betul. Ada kaitannya dengan tanggal 1 Oktober ini nggak Pak, nanti di Muara Sabak dari Pelindo? Ya tentunya kalau lihat dari sisi kacamata perspektif merger tadi yang di tanggal 1 Pelindo ini sebenarnya ada kaitannya. Karena apa? Karena beberapa kargo yang rencana untuk dilakukan pemuatan ini salah satunya ya mungkin berasal tidak hanya dari area kerja Pelindo 2 aja, ada juga yang dari area Pelindo 3, mungkin dari Surabaya, atau ada kargo-kargo yang akan kirim dari sana mungkin ke sini ke Sabak. Nah artinya dengan semakin terbukanya informasi setelah merger ini, maka kemungkinan besar sih saya optimis ngelihatnya semua semua data yang terkait
peta ekspor impor ataupun peta komoditi antar pulau khususnya itu makin lebih terbuka karena data itu akan terkumpul. Nah, ini yang sangat dibutuhkan oleh partner kami, mitra-mitra kami gitu. Oke, berarti siap-siap ini kayaknya pesisir Jambi, pesisir timur Jambi Betul. bakal mungkin proyeksi berapa tahun ke depan bakal rame. Iya, kalau kami sih mungkin ramenya itu ya kalau misalkan 2 tahun 3 tahun ke depan lah itu mungkin sudah bisa apa namanya cukup rame di sana gitu. Sepanjang memang kita lihat dukungan dari pemerintah dan pemerintah apa namanya kawan-kawan mitra-mitra kami ya khususnya yang dari asosiasi ya logistik itu juga bisa support ke sana gitu. Jadi kita memang optimis lah kalau memang kita kerja bareng gitu kan, moto bareng apa moto di kami kan. Kalau kerja bersama ini bisa kita lakukan, mudah-mudahan kita bisa Kemudian wujudkan itu. Di Talang Dukuhnya akan seperti apa Pak nanti ke depannya? Kalau setelah Sabak Ya tetap menurut saya sih ke depan kita masih tetap dimanfaatkan gitu kan karena tiap-tiap pelabuhan itu kan selalu ada namanya pelabuhan untuk apa namanya pengumpul gitu kan, ada pelabuhan untuk yang untuk feeder atau yang supply gitu kan. Nah, jadi mungkin barangkali nanti kan kembalikan lagi saya ke artinya ke pengguna jasa itu pada saat mereka akan menghitung apa namanya cost logistik ya, mereka akan bisa pilah-pilah di situ lebih biaya mana yang paling masuk buat mereka untuk bisa melakukan kegiatan tadi, bisa di Sabak, bisa di Talang Dukuh gitu, tergantung dari hinterlandnya. Jadi kalau hinterlandnya lebih dekat ke Talang Dukuh, kemungkinan apa industrinya juga di dekat-dekat seputar Talang Dukuh ya mungkin mereka lewat Talang Dukuh. Tapi suatu saat ke depan akan ada rencana memindahkan industri ke mana? Ke dekat Muara Sabak gitu kan, ya otomatis hinterland yang ada di Tanjung Jabung Timur juga akan menggunakan Muara Sabak gitu Mas, gitu. Oke, Tribuners, terlihat kan bagaimana step-step nanti akan dilakukan Pelindo terkait transportasi air di Jambi. Betul. Nah, kalau warga Sabak atau warga Tanjabtim khususnya pasti sangat tertarik melihat rencana ini, apalagi mitra-mitra ya Pak, Pak Cepi pasti akan melihat tidak perlu jauh-jauh menggunakan apa ya kalau di ekonomi manajemen operasional ya. Jadi lebih efisien dan efektif ketika sudah ada perencanaan. Di kami ya ada tagline yang namanya ship follow the good atau good follow the ship. Jadi yang mana nih, gitu kan? Kalau ship follow the good artinya ketika di suatu daerah itu cukup suplai kargo yang akan diangkut, otomatis nggak usah diundang dia datang sendiri. Itu namanya istilah di tempat kami ship kapal mengikuti di mana ada barang, follow the goods barangnya. Nah, tapi kalau yang saat ini kebanyakan masih goods follow the ship, gitu. Jadi barang-barang ini dia mencari ada kapal di mana nih Sistemnya. Jadi mereka akan di mana ada kapal di situ mereka akan taruh barang gitu ya. Ke depan sih kalau sudah artinya tadi logistik atau intermodanya sudah cukup baik, mungkin kebanyakan nanti akhirnya kapal-kapal itu yang akan mencari di mana ada kargo gitu. Jadi tidak perlu lagi pemilik barang nyari-nyari kapal atau nunggu-nunggu kapal gitu ya. Kapal akan datang dengan sendirinya. Nah, tadi yang saya sampaikan ke teman-teman di sini, pentingnya data, ya kan. Nah, data itu kalau di era digital sekarang ini ya, udah digital up sekarang, 4.0 kalau nggak salah ya, 4.0 kalau nggak salah sekarang. Udah 5 malah ya, udah 5.0. Nah, itu udah sangat ini banget, urgent banget gitu. Jadi data itu sangat penting sekali. Dibutuhkan mereka para pemilik barang untuk konsolidasi barang mereka, kargo mereka. Mereka harus tahu saya bisa numpuk kargo saya ini di gudang di mana sih gitu kan. Nah, itu yang menurut saya sih memang perlu apa namanya keterlibatan kawan-kawan dari BUMN itu juga yang menguasai solusi digital gitu ya. Itu perlu
perlu sangat membantu sekali gitu untuk bisa meningkatkan tadi informasi arus data ini menjadi lebih lancar, lebih terbuka, lebih bisa diakses oleh siapapun gitu. Ini terakhir Pak Cepi. Ini kan Pelindo sudah mempunyai rencana yang sudah matang. Kira-kira dari Pak Cepi ada yang ingin disampaikan ke masyarakat Jambi atau stakeholder yang ada di Jambi atau di Sumatera atau mungkin di Indonesia? Ya, kalau dari kami sih yang pasti kami dari pelabuhan, khususnya ya kita meminta bantuan dan supportnya dari pemerintah gitu kan. Kita siap berkolaborasi pelabuhan dengan pemerintah untuk mendukung program-program pemerintah, khususnya bagaimana meningkatkan perekonomian di Provinsi Jambi ini lebih baik lagi. Nah, kepada mitra-mitra kami ya silahkan untuk seluruh informasi sering-sering aja gitu kita ya mungkin santai ngopi atau di kantor datang kita kumpul-kumpul, kita tanya informasi. Nah, ini semua data ada intinya gitu ya. Kita tinggal pilih-pilih aja mana yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing gitu. Dan kepada masyarakat Jambi ya saya lihat juga ke depan ini memang dengan adanya semakin meningkatnya satu kegiatan di pelabuhan tentunya akan semakin membuka lapangan pekerjaan nantinya gitu. Jadi peluang mereka untuk bisa bekerja di sektor kepelabuhan sangat terbuka gitu. Jadi sekali lagi kalau ingin perekonomian maju ya harus kita ramaikan dulu pelabuhannya gitu Mas, kira-kira Mas. Oke. Demikian Tribuners wawancara eksklusif kita dengan Bapak Cepi Rimeta Atmaja, General Manager PT Pelabuhan Indonesia Persero Cabang Jambi. Nah, kalau Tribuners tertarik, nanti ada episode selanjutnya apabila beliau bersedia untuk mengulas habis tentang Pelindo atau mungkin dengan narasumber lain yang lebih di bidang lain yang sangat memadai. Oke, Tribuners, kalau begitu kita sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk acara Mojok Transportasi bersama Bapak Cepi Rimeta Atmaja. Oke, sampai jumpa Tribuners. Terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa.